Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu pun akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, khusus untuk tahun A, kita mendengar dari petikan Injil Matius yang tidak ada di Injil yang lain. Jadi apa yang kita dengar tadi khas hanya ada dalam Injil Matius. Dan itu dipakai untuk menggambarkan Tuhan Yesus sebagai seorang raja. Maka pertanyaannya tentunya maksudnya apa? Kok yang dipilih adalah bacaan tentang pengadilan terakhir? Karena
gambaran seorang raja tentunya adalah dia yang memiliki kekuasaan. Tapi raja yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak hanya sekedar masalah kekuasaan, ya, tapi keselamatan yang dia bawa. Gambaran-gambaran baik dalam bacaan pertama atau bacaan Injil yang mengedepankan bahwa dia adalah seorang gembala, menjadikan kita lebih mudah untuk mengerti apa arti bacaan-bacaan yang kita dengar. Ya. Bahwa dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bahwa seorang gembala akan mengupayakan segala sesuatu, segala usaha, segala jerih payahnya agar domba yang dia gembalakan itu mendapatkan keselamatan, ya. Yang sakit dirawat, yang hilang dicari. Semua upaya itu adalah usaha agar domba itu mendapatkan keselamatan. Dan itulah gembala yang baik. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya, maka seorang gembala yang baik itu dikenali oleh domba-dombanya. Ya. Nah, persoalannya kan kemudian dalam bacaan Injil tadi, bagaimana cara mengenal sang gembala yang baik itu? Karena disitulah kunci kriteria domba dan kambing itu menjadi jelas. Domba itu mengenali gembalanya dan domba atau kambing itu tidak kenal. Tuhan mengidentifikasi dirinya agar sang domba bisa mengenali dirinya dengan kriteria-kriteria yang kita dengar tadi. Dia mengidentifikasi dirinya dengan orang yang lapar, orang yang haus, orang yang asing, kemudian orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang di dalam penjara. Jadi kriterianya itu, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku itu, kamu melakukannya untuk aku. Jadi inilah kriteria sederhana yang menjadikan seorang, kok aneh ya, domba kok seorang, tapi seekor domba, tapi manusia kok disebut ekor, seekor, ya sudahlah itu. Tapi gambarannya seperti itu. Bagaimana seorang seekor domba itu mampu mengenali gembalanya. Ada yang menarik ya, jadi ada yang menarik, kriteria sederhana. Jadi tidak ditanyakan, ini saya hanya mengulang ya, jadi saya bukan saya hanya ngikuti beberapa, salah satunya juga pernah disampaikan oleh Monsinyur Pidiarto, ya, dosen kitab suci Perjanjian Baru. Jadi tidak ditanya, orang itu tidak ditanya, berapa sering kamu ke gereja, ya. Kamu selama di gereja itu terlibat sebagai pengurus atau tidak? Tidak. Ini saya hanya ngutip loh ya, bukan dari saya sendiri. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kriteria yang menjadikan seseorang atau seekor itu menjadi domba atau jadi kambing. Mampu mengenali dia sang gembala. Terlebih dalam diri orang-orang yang kurang mendapatkan perhatian. Orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang tidak
punya pakaian, orang-orang asing, orang-orang di dalam penjara, orang sakit dan sebagainya. Disitulah Tuhan hadir. Bahkan tidak hanya sekedar hadir, tapi mengidentifikasi, artinya di sanalah dia itu. Di sanalah Tuhan menampakkan dirinya, bukan hanya sekedar menampakkan, tapi dia di sana, sungguh-sungguh di sana. Ya. Maka tentunya ini juga menjadi sebuah permenungan bagi kita, bagaimana kita mampu melihat kehadiran Tuhan juga dalam diri sesama kita. Karena perjumpaan dengan sesama ternyata dengan perspektif Injil hari ini juga menghadirkan Tuhan sendiri. Bukan melulu peristiwa manusiawi belaka, tapi juga peristiwa rohani. Ada pesan ketika kita berjumpa dengan orang lain. Ada sebetulnya buku yang menarik yang beberapa tahun lalu sempat banyak didiskusikan, yaitu tentang kehadiran seseorang yang juga membawa pesan. Jadi tidak ada peristiwa yang kebetulan. Kenapa saya berjumpa dengan orang ini, kenapa saya berjumpa dengan dia. Harus atau bisa jadi harus dilihat dengan kacamata yang lebih mendalam lagi. Tidak melulu perjumpaan manusiawi, tapi selalu ada pesan yang mau disampaikan. Itu menjadikan sekali lagi peristiwa perjumpaan adalah peristiwa juga peristiwa rohani. Tuhan bisa saja berbicara, Tuhan bisa juga hadir, Tuhan juga bisa menyapa kita lewat diri sesama kita. Kriteria kemudian menjadi bahwa apa yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita mencintai Tuhan lewat diri sesama kita. Ya, bukankah itu juga yang diajarkan oleh Yesus? Ya, yang sama dengan itu, mengasihi Tuhan adalah mencintai manusia seperti diri kita sendiri. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.